Baik, Pak Madenarta dan Pak Mustaqim, kita mulai saja ya. Ada Pak ya. Baik, terima kasih Pak Madenarta sudah bergabung, kemudian juga Pak Mustaqim dan Pak Rashid. Untuk kualitas suara dari saya bagaimana? Apakah terdengar dengan Ini Pak, jelas? jelas jelas. Jelas. Jelas Pak, jelas. Alhamdulillah, baik. Eh, untuk agenda kita hari ini sebetulnya pikonnya ini opsional ya, tambahan saja bagi yang berminat silahkan, atau bagi yang tidak pun tidak apa-apa. Ini terkait dengan tugas terutama ya, untuk tugas latihan. Ya, Iya. boleh sharing yang ada masalah tugasnya boleh disampaikan, nanti kita bahas bersama-sama. Ini terima Iya. kasih juga Pak Jenal. Ini yang sudah di WA tadi ya Pak Narta ya. Iya. Gimana Pak Boleh. kasusnya Pak? Kasusnya itu mengenai garis analisis Pak, Kurvanya ya, mengenai fitting garis kurvanya. analisis Ya. dan titik-titik sebaran dari dari tracking itu. Iya, iya, Itu iya. tidak pas Tidak pas untuk di si titiknya ya, video. kok aneh begitu ya. Iya, tidak pas di titiknya. Iya, iya, iya. Nah, Baik. saya juga sudah coba Mhm. yang ball tools itu yang gerak parabola yang dari Dari bawaan tracker itu. iya, hasilnya pun Nah, sama seperti itu ya. untuk yang gerak gerak vertikal ke atasnya Mhm. itu masih bagus dia, Iya, iya, iya. nyambung dia di Iya. satu. Tapi untuk yang vertikal ke bawahnya itu Mhm. yang lepas dia dari Mhm. titik-titik itu. Baik, baik. Itu jadi masalah. Kira-kira penjelasannya Iya. gimana itu? Kalau begitu saya coba saja untuk menganalisis video dari Pak Madenarta ya. Saya Iya, ya coba share silakan Pak. screen, nanti kita kaji bersama-sama ya. Iya, Baik, siap. kita baik, sebelumnya saya sapa dulu ini. Terima kasih juga sudah bergabung ini Pak Rashid Muslimin dan Ibu Puji Astutik ya. Baik, nanti giliran ya kalau ada masalah kita diskusikan. Sementara kita angkat dulu kasus pembuatan atau plotting grafik dari videonya Pak Madenarta ya. Baik, saya coba share screen dulu ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sudah terlihat nih layar komputer saya. Sudah Sudah ya, ya. baik, saya coba buka trackernya ya. Saya buka trackernya. Ini saya rekam menggunakan aplikasi di luar Google Meet nih sementara ini, menggunakan OBS. Karena akun Google Suite dari kementerian sekarang sudah tidak bisa merekam. Sama Bapak Ibu ya yang dapat akun Google Suite untuk Iya, sekolah betul. juga begitu ya. Iya betul, betul, betul. Iya. Baik, saya coba buka videonya dari Pak Made ya. Yang ini Pak Made ya, videonya ya. Iya, betul Pak. Wah, ini rajin Pak Made ini. Banyak Iya. ininya, banyak apa penandanya ya. Itu untuk gerak parabola juga Oh dia iya, kembali. betul, betul. Ini menggunakan alat pelontar nih, menggunakan pegas ya. Apa Pak Made ya? Apanya? Menggunakan Oh pegas iya, ya pakai untuk karet, melemparnya. Luar biasa pelontar ini. pakai karet, ya, Iya. pakai karet. Oke, saya konfirmasi dulu nih. Dari angka 0 ke ini 10 cm ya Pak ya? Ya 10 cm itu. Dari sini ke sini 10. Berarti kalau dari sini ke sini 50 ya Pak ya? Ya, ya. Oke, baik. Baik, kita coba tes dulu videonya. Nah, ini lumayan terlihat jelas nih. Backgroundnya kan cerah ya, putih agak cerah gitu ya. Untuk objeknya, bendanya warna hitam ya. Ini bahannya apa bendanya Pak? Bendanya itu dari botol botol minuman itu mineral itu. Dipotong atasnya. Oh iya. Kemudian dipasang pegas ya. Kalau bolanya apa Pak? Bolanya itu dari potongan atas
dari potongan atas botol mineral itu. Oh, iya. Iya. Baik. Nah, kemudian kita coba cari titik startnya dulu ya, kita coba nih. Oh, jadi dari pertama pun sudah mulai ini, sudah maju ya Pak ya. Sebentar. Nah, itu kalau ini bisa untuk gerak vertikal ke atas. Kalau ingin mengkaji gerak vertikal, tinggal diambil dari depan, ini dari sini, dari mulainya. Dari sini Iya. terus sampai sini, ini gerak vertikal ke atas. Nah, kita coba cari titik. Nah, ketika di sini, ini kan kecepatannya 0 ya. Iya. Nah, kalau dari sini mulainya, maka ini kenanya ke gerak jatuh bebas ya, Bapak Ibu ya. Karena di sini berhenti sebentar kan, kecepatan awalnya 0. Tetapi kalau diambilnya itu setelah bergerak, misalnya dari sini startnya itu sudah masuk ke gerak vertikal ke bawah. Jadi bisa 3 gerak nih video pamade ini. Bisa gerak vertikal ke atas, bisa gerak jatuh bebas kalau dari titik tertinggi dari puncak. Bisa juga gerak vertikal ke bawah kalau diambilnya setelah bergerak turun. Karena punya kecepatan awal. Untuk sementara saya coba tunjukkan dulu yang gerak jatuh bebas saja ya. Ini dari sini startnya ya. Iya. Oke, ini saya coba set untuk awal frame-nya. Start frame-nya di sini. Kita cek terus turunnya sampai di mana, kita tentukan batas akhirnya. Oke. Mungkin ke sini ya. Sudah kena pegas nih ya. Sudah kena. Oke. Nah, sampai sini aja. Ini set end frame-nya. Oke, kita coba lagi tes gerakannya. Nah, gitu ya. Oke, kemudian kita coba kalibrasi. Ini bebas karena banyak penanda nih, kita bisa ngambil dari manapun nih kalibrasinya. Saya ambil ini aja ya, yang mendatar, tidak apa-apa ya. Yang mendatar ini kita kalibrasi dengan kalibrasi stick. Ini dari 50 misalnya ya. Dari 50 ke 0. Berarti ini 50 cm ya. Atau 0,5 meter. Titik 5 titik. Ini sudah 0,5. Ini bisa dikunci. Klik kanan lock. Kemudian untuk kode kartesiusnya kita letakkan di sini saja, di tengah-tengah. Sini ya. Oke. Berarti ini gerakannya searah sumbu Y negatif ya, Pak Made ya, karena ini kan sumbu X positifnya ke sini. Iya. Baik. Kalau sudah bisa di lock juga. Di lock, kemudian kita sembunyikan. Nah, kemudian kita tracking ya. Kita tracking, track, new, point mesh. Sampai muncul ini masa A gitu ya. Kita track saja. Shift, klik. Nah. Oke. Ini lumayan terlihat ya, walaupun agak blur karena kecepatannya tinggi ini. Gitu ya. Nah, ini kan sumbu kurva X terhadap T tidak terlalu penting karena gerakannya searah sumbu Y. Kenapa ini dapat nilai yang zigzag? Karena posisinya ini tidak lurus ya. Posisi bolanya ya, zigzag. Kita ganti saja ke Y. Nah, ini sudah smooth melengkung ini ya. Nah, kita bisa analisis nih persamaannya. Analisis. Ini kita hilangkan garisnya. Kita fitting. Kurva fit. Nah, ini untuk jarak terhadap waktu karena dipercepat ini kita ke parabola. Ini terjadi. Ini sudah dapat persamaannya. Ini Y sama dengan A dikali T kuadrat
ditambah B dikali T ditambah C. A-nya berapa? A-nya negatif 4,4. Mohon bantuan dicatat nilainya biar kita kaji. Pak Made dan kawan-kawan boleh catat ya. Jadi nilai parameter A-nya negatif 4,4, Pak. Sudah dicatat, Pak? Sudah. Oke, jadi yang A-nya negatif 4,4 ya nilainya ya. B-nya ini ada 10 pangkat negatif 1 ya. Berarti negatif 0,2. Negatif 0,2. Nanti ada satuannya ya. Yang C-nya ini 0,1 ya. C-nya 0,1. Sudah ya? Kalau lihat satuannya di sini, A ini memiliki satuan apa? Meter per sekon kuadrat. Iya, ini negatif 4,4 meter per sekon kuadrat. Tapi ini belum menunjukkan suatu besaran fisika. Ini baru dimensinya saja ya. Negatif 4,4 meter per sekon kuadrat. Yang B-nya? Negatif 0,2 ya. Negatif 0,2 meter per sekon. Oke. C-nya 0,1 ya. C-nya 0,1. Oke, kalau sudah saya tutup kembali. Kita ubah ke VY. VY. Nah, seperti ini mestinya kan linear ya. Mestinya linear. Nah, kita coba analisis. Ini kita buang titik yang tadi. Kita buang garisnya. Ini kita buang juga analisis yang tadi. Ini kita coba fitting lagi dengan pola linear ya Pak Made ya. Nah seperti ini mendekati Pak. Jadi memang seimbang ya fitting kan. Ada yang di atas, ada yang di bawah gitu ya. Nah sekarang coba lihat A-nya berapa? Negatif berapa nih? 8,9. 8, hampir 9 ya, negatif 9 ya. Negatif 9. Negatif 9. Satuannya? Meter per sekon kuadrat. Iya, meter per sekon. Ini adalah kecepatan percepatan gravitasinya ya. Tadi yang A tadi berapa, Pak? A yang tadi dicatat? Ini min 4,414. Kalau dibandingkan antara yang A tadi dengan A sekarang, berapa kalinya nih pendekatannya tidak persis sama? Kayaknya 2 kalinya kayaknya. Mendekati 2 kalinya walaupun tidak persis ya. Iya, jadi yang tadi itu setengahnya dari nilai ini ya. Iya. Jadi persamaan tadi bisa menjadi Y sama dengan negatif setengah GT kuadrat ya. Iya, kalau yang ini berarti Pi Y sama dengan negatif GT ya. Oke. Sekarang tadi yang B-nya berapa nilainya? Yang B-nya min 2,053. Tadi ada kali 10 pangkat negatif 1 ya? Iya, kali negatif 1. Jadi 0,2 ya? Negatif 0,2 ya? Negatif 0,2 meter per sekon. Ini negatif 1,5 meter per sekon. Ini kalau dibulatkan kan ke atas agak jauh tapi ya. Ini mendekati ya negatif 0,2. Artinya B yang tadi itu dengan B yang ini mendekati sebetulnya. Nah, parameter B ini menunjukkan apa? Menunjukkan kecepatan awalnya ya 0, jadi walaupun tadi saya katakan GLB, gerak jatuh bebas, ternyata itu titiknya itu sebetulnya sudah punya kecepatan. Jadi yang pas di puncaknya itu tidak terekam titiknya. Jadi pas mau ke atas sedikit ada titiknya, ke atas tidak terekam, pas ke bawah ada titik lagi gitu. Premnya itu ya. Prem yang sebelumnya itu prem ketika menuju ke atas, prem berikutnya prem setelah menuju ke bawah. Prem di puncaknya itu tidak ada. Itu kan akibat dari frame rate sebetulnya kan tidak pas betul.
Jadi sebetulnya itu sudah masuk ke gerak jatuh bebas ya. Gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awalnya negatif 0,2 meter per sekon gitu. Boleh nanya Iya sedikit? silakan Pak Made. Nah, untuk bisa menganalisis gerak jatuh bebas itu kan harus nol yang terekam ya kan? Caranya Nah, bagaimana itu ya? ya caranya gimana? Apakah Dipegang kita Pak. dari trackingnya itu dari sebelum dia puncak atau gimana? Kalau sebelum puncak pun tidak bisa, itu kan naik vertikal ke atas. Jadi tadi Oh, itu itu nggak bisa. coba saya buka di sini. Coba saya putar ya supaya jelas. Jadi ini yang terekam itu ya. Oh, berarti saya balikan lagi ke sini, mohon maaf. Saya putar lagi ke sini. Oke. Nah, di sini ya. Nah, ini kan ketika naik ya, terlihat Pak. Iya, kelihatan. Ketika naik itu vertikal ke atas. Oke. Nah, jadi di sini prem masih ke arah ke atas, Pak. Iya. Nah, ini prem sudah ke bawah, artinya puncaknya tidak terekam di salah satu prem. Terskip, Iya. kadang ada skip ya kan, sepersekian detik gitu kan. Nah, kalau ingin percobaannya betul-betul gerak jatuh bebas, maka dibuat saja alat pemegang atau dipegang dengan tangan juga bisa. Jadi pas dilepas tapi tidak didorong gitu, dilepas sih gitu. Itu baru bisa gerak jatuh bebas. Kalau penasaran Pak Made boleh percobaan lagi, walaupun tidak perlu dilaporkan untuk Iya. membandingkan. Nah, yang membedakannya Berarti apa? Yang membedakannya nanti di maaf mana ya tadi grafiknya. Di sini Pak, di nilai B-nya. Nilai B untuk masing-masing purpa. Kalau gerak jatuh bebas, B-nya itu harus mendekati 0 atau 0 iya, B-nya. Ataupun untuk kurva yang lain ya, untuk kurva Y juga sama. Untuk kurva Y pun sama. Sebentar. Sebentar saya analisis lagi. Nilai B-nya itu harusnya 0. Nah, selama masih ada nilai B dan signifikan besarnya, berarti itu sudah gerak vertikal ke bawah. Kenapa negatif? Karena arahnya ke bawah. Sehingga kurvanya pun seperti ini ya. Kurvanya turun semua kan gitu ya. C ini berarti ini posisi awalnya. Ini akibat dari penempatan 0,0 koordinat kartesiusnya. Kalau pas sekali di bendanya itu tengah-tengah itu akan 0. Kalau misalnya agak miring, agak ke bawah atau agak ke atas ini akan memiliki nilai walaupun kecil nilainya 0, kan di sini. Begitu Pak Made. Jadi sebetulnya tadi kurvanya nempel ya dengan titik-titiknya ya Pak Made. iya, iya. Nanti Pak Made bisa ulangi lagi, dicoba. Dicoba Nah, lagi. saya udah 2 kali coba itu Hmm. tetap aja dia di atas Oh ya, Pak. gitu. Nah kalau begitu saya penasaran nanti setelah saya tutup ini giliran Pak Made share screen kemudian tunjukkan Pak Made mengolah dengan tracker di komputernya Pak, bisa Pak? Bersedia? Oh iya, boleh. Oke, saya tutup dulu ya. Ini tidak bisa di save. Oke, saya stop share dulu sebentar. Silakan dicoba Pak Made share screen. Iya. Sudah bisa terlihat, Pak? Masih proses ini. Sebentar belum bisa. Nanti untuk share screen-nya dipilih yang your entire screen ya Pak Made ya. Bukan Apa, window. Pak? Your entire screen yang dipilihnya. Oh iya, iya, sudah. Biar bisa pindah-pindah jendela. Bentar, lagi sekali.
Belum bisa kayaknya. Belum bisa ya? Oh iya, sudah. Gimana, Pak? Belum terlihat Pak di sini. Oh, belum tadi. Belum. Oh ya, nah sekarang sudah. Oke, ditunggu sebentar Pak. Oke. Baik, coba Pak dibuka trackernya Pak. Trackernya. Ini Pak bisa terlihat? Bisa terlihat Pak. Ya. Nah, ini Tadi yang nah, berpisah itu ya, yang VY ya. VY ya, ya. terhadap T ya. Nah, coba dianalisis yang kurva VY terhadap T. Oke, hilangkan saja Ini Pak. garisnya. Lainnya dihilangkan saja. Nah, seperti itu ya Pak. Oke, diulangi lagi Pak. Analisis lagi, diklik. Analis. Ya, yang analisis. Nah, itu ya. Matikan dulu Ya, kurva fitnya. kurva fitnya. Nah, cuman begini aja deh. Oh, ini. Yang ini Pak ya. Ya, nah itu betul. Nah, coba diulangi Oh, iya. Pak. Analisis. Nah, Iya. nah, tetap ya Oh, begitu. tetap begitu ya. Iya. Kenapa ya? Yang video dari bawaan gerak parabola di tracker itu juga sama Sama begitu ya seperti Pak ya. itu ya. Saya tunjukkan. Iya, iya. Boleh Jadi yang silakan. Bapak lakukan itu pas dia saya kira. Pas betul yang saya lakukan pas ya. Iya, Yang- iya, yang Bapak tunjukkan itu. Apa ininya juga berpengaruh ya? Apa namanya? Versi dari tracker ini versi 6 kayaknya ini. Kalau versi terbaru saya yakin lebih apa namanya? Lebih bagus lagi kan perbaikan dari Pasti kelemahan bagus. sebelumnya. Iya. Ya itu aja sementara Iya, masalahnya. oke, baik. Nanti ini agak beda menunya ya Pak ya di analisisnya ya. Coba Pak Made lihat lagi klik analisis tadi. Pelan-pelan dulu Analisis ya. Ini ada apa saja nih? Kurva fitting itu ya tulisannya ya. Hmm, kurva filter. kurva fitter ya. Ke Kurva bawahnya apa lagi? filter. Ke bawahnya apa? Yang ini Bukan, yang ke bawah dari oh kurva ya, fitter itu apa? plus plus kurva filter. Oh, coba di close dulu. Dihilangkan dulu ya. Close. Oke, coba analisis lagi diklik. Analisis. Ketiganya apa yang ketiga di bawah? Di bawahnya ini statistik Satu lagi? Fourier spektrum. Oh iya. Berarti memang kurva fitter ya. Hmm, Ya, kurva filter namanya. kemudian lainnya. Oke. Nah, Hmm. kecil begini. Iya. Kebetulan saya masih menggunakan yang tapi kalau menurut saya versi tidak bermasalah sih sebetulnya. Saya menggunakan Iya, versi sebelumnya masih versi 5. iya, Tapi saya olah yang video Bapak ternyata sesuai ya kurvanya. iya. Tadi dicoba pas Iya, ya. pas sekali kan. Kiri apa atas bawahnya kena gitu ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah sesuai dengan sebarannya. Iya. Baik, mungkin nanti kita cari solusinya Pak ya, Pak Made. Kalau ada Ya, waktu luang, siap. kalau penasaran, Bapak juga bisa download versi sebelumnya di websitenya. Oh gitu. Nah, iseng-iseng saja Ya, coba boleh. dengan versi yang sebelumnya bagaimana hasilnya. Iya, iya. Ini saya stop dulu. Boleh Pak. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Itu ya Bapak, nanti walaupun hasilnya tidak pas, ini karena sudah dibuktikan oleh Bapak ya tidak apa-apa kalau begitu. Baik, sementara untuk diskusi terkait dengan tugasnya Pak Made, ini sudah cukup dulu Pak Made ya. Iya, Ini yang saya pasti. dicurigai kan versi ya, saya menggunakan versi saya gitu ya. Yang sebelumnya Pak Made menggunakan versi software tracker yang terkini. Dengan video yang sama ternyata yang Pak Made belum berhasil untuk fitting linearnya ya. Iya. Ada lagi yang mau sharing terkait tugas? Di sini sudah bergabung Pak Imam Sudibyo ya. Kemudian siapa lagi nih? Iya Pak. Ada masalah Pak? Kalau
saya kemarin itu kan sama gerak jatuh bebas juga. Iya. Tapi itu masalahnya hanya kayaknya video ya, apa namanya? Hasil rekamannya itu selalu miring ya, padahal itunya lurus, Oh, satu poinnya itu lurus, kelihatannya posisi lurus. kameranya Iya, sebetulnya ya. sepertinya Iya, ya, kameranya itu sepertinya. walaupun jatuhnya kan lurus, tapi karena agak Iya, miring kiri atau miring kanan, tidak apa-apa. Paling yang nggak apa-apa. menjadi itu kan X-nya zigzag ya. Iya, Kurva jadinya min. X terhadap T-nya zigzag, tetapi kan tidak Betul. dipakai. Yang dipakai kan Iya, kurva Y terhadap T. Tidak iya. apa-apa ya. Yang lain barangkali ada yang mau disampaikan? Pak Samsul Hadi sudah raise hand, silakan Pak. Bagaimana nih diskusinya Pak? Ya, silakan Pak Samsul Hadi sudah raise hand. Oh, tampaknya terpijit ya, atau mungkin jaringan di Pak Samsul ya kurang bagus ya. Oh, sudah presenting, oke. Baik, Pak Samsul boleh mikrofonnya di-unmute dulu supaya terdengar suaranya nih Pak Samsul. Masih di-mute suaranya. Sudah ya? Oh, sudah terdengar. Ya, silakan Ya. Pak. Ya, Terima silakan Pak. kasih Pak. Kan ini Ya, silakan. kebetulan layar saya sudah bisa di ini? Bisa terlihat Pak. Suara pun sudah iya. jelas ya. Oke. Terima kasih Iya. Pak Sony ini. Ini saya kebetulan ngambil materi gerak jatuh bebas. Jadi dipegang ya. Dipegang Ya. kemudian dilepas gitu ya. Ya, betul. Oke, Dipegang, iya. tanpa kecepatan awal. Iya, iya. Tanpa kecepatan awal. Jadi modelnya ini mungkin bisa dilihat. Jadi apakah analisisnya sudah betul? Ini yang saya analisis adalah Y-nya apa? Oh iya, Y terhadap T-nya ya. Silakan. Kayak seperti ini. Lalu kemudian kalau kita lihat analisisnya, ini udah benar ya? Ya, modelnya coba kayak gini nih. Dihilangkan dulu apa namanya? Analisnya ini. Ini lainnya itu diganti menjadi parabola, Pak. Oh, ini. Tipenya. Yang ini. Ya, betul. Diganti parabola. Gitu. Nah, ini versi berapa ini trackernya, Pak? 6. Oh ya. 6.0 kayaknya. Oke, yang terbaru ini ya. Iya, yang terbaru. Oke, kebetulan ini sudah sesuai ya. Ini supaya tidak mengganggu, ini yang di sebelah di pojok atas kanan, lainnya checklistnya dihilangkan saja Pak. Lain. Nah, ya. Nah, jadi yang kita ambil kurva yang warna merah aja kan? Oh iya. Fitting kan itu ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah kan sesuai sebarannya. Oh iya. Ini malah bagus ilustrasinya itu ada warna merah seperti bayangan merah itu ya. Oh iya. Nah, itu bagus. Jadi itu mungkin menunjukkan apa semacam deviasinya mungkin ya itu. Oh iya. Kalau di versi sebelumnya tidak ada. Oh gitu. Iya. Nah, persamaannya cek dulu Pak. Apa coba? Y sama dengan apa persamaannya? Y sama dengan karena ini gerak parabola, arti kuadrat di persamaan kuadrat gitu ya. Ya, kuadrat betul. Kalau parabola. Y sama dengan A dikali T kuadrat plus BT plus C. Plus C. Nah, A-nya berapa nilainya? A-nya minus 3,6 plus minus 0,8. Kali 10 pangkat 0. Nggak ada ini anunya untuk A-nya. E-nya nggak ada ya? Ya, berarti 3, berapa? 3,6. Minus 36 meter per sekon kuadrat. Tapi itu belum percepatan, itu belum nilai saja ya. Oh ya, belum. Kalau dikali 2 berapa itu nilainya? 7,2 ya. Oh, 7,2. Oke. Berarti masih jauh dari 9,8 ya. Oh iya. Iya. B-nya berapa? B-nya ini minus 8,7 10 pangkat min 1. Berarti negatif 0, ya? Negatif 0, ya betul. 0,8. Ya, itu nilai kecepatan awalnya ya, searah sumbu Y
ke bawah Iya, berarti kecepatan iya, awalnya. ya betul. Berarti walaupun geraknya itu bebas, ketika premnya itu bendanya sudah mulai bergerak sebetulnya dengan kecepatan itu tadi. Oh gitu tadi ya, Iya, berarti iya, pada saat ngambil iya, ngambil titik nolnya kayaknya iya, yang agak betul, keliru. betul. Oh iya betul. Oh. Kalau C-nya berarti apa? Jarak awal gitu ya, mestinya Jarak nol awal, kan? ya tinggi awal Iya, kayaknya tinggi titik awal nolnya ya. berarti jarak awal. Ya. Nah, itu ya. Oke, kemudian kalau kurvanya ganti fitting kurvanya Eh, dengan itu di close dulu saja. oh close ini Itu ya. kan dari Y Oh, terhadap betul. T Nah, ya. ini kita Nah, ambil V-nya. VY. VY. VY-nya Pak ya. Ya. Nah, V-nya kayak gini. Oh, ini Ini pantesan ini yang mengganggu itu titik terakhir, Pak. oh Pak gini ya. Samsul, betul. Ini yang Oh, menyebabkan nilai G-nya turun. oh gitu. Nah, kalau boleh saya sarankan dibuang saja satu titik itu. Oh, dibuang nih ya titik ini ya. Berarti titik 8 ini Titik kayaknya ya terakhir, harusnya. ya. Klik kanan Tapi delete bisa masih itu di titik terakhir. anu ini. Coba saya hapus yang Nah, ini. iya udah Oh, sudah baru terakhir. masuk Oke. gini ya. Nah, coba ulangi lagi yang XY-nya dulu, Pak. Ulangi yang Oh, tadi. Oke. yang yang Oh Y Pak iya, ya. yang Y, sorry. Yang Y Nah, terhadap ini T-nya. Oke. yang Y terhadap T. Coba dianalisis. Coba kita ulang analisis. Oh ya ini. Berapa nilai A-nya? Justru A-nya jadi semakin kecil, minus Berapa? 5,2. Minus 5,2 oh kali 2 ya. Kali 2. Ah Jadi betul, 10. minus 5,2 10 betul Mendekati betul. kan, betul. Mendekati betul. Oke, Oh catatnya gitu. itu ya sekian ya. Nah, Oh sekarang berarti tutup. pakai ini ya. Kebetulan tadi saya sudah kumpulkan itu pakai Boleh itu berarti disesuaikan lagi saya ya. oh saya Dihapus sesuaikan saja. ulang Pak ya. Ya. Ah siap Ya, ini Pak Sony. ini Terima close kasih dulu. atas koreksinya. Close dulu. Ah ya. Close dulu, Terus kemudian ke VY. VY ya, VY. Ya, Nah, ini coba bentuknya. analisis. Coba ini saya ambil VY saja lah grafiknya. Oke, tabelnya itu ya Ya, sortir. biar sama. Oke. Analyze ini. Buang titik yang tadi. Mark sama lain yang tadi buang aja. Jangan dulu Pak, ini dulu dibuang. Yang ini pojokan, ya buang aja titik yang tadi lainnya sama. dibuang juga. Ya. Lainnya dibuang. Marknya? Nah, sudah, nggak usah. Oh itu aja. Kemudian kita ganti dengan lain tipenya. Ini yang ini. Ya. Begini. Oh, ini sama dengan yang kasusnya Pak ini ya. Oh. Sama dengan Pak kasusnya Made Pak Made, iya. Kalau menggunakan versi terbaru malah begini menjauh. Iya, ini makin Kalau jauh pakai justru ya. versi yang saya tadi Bapak menyimak yang tadi ya, yang Pak. Iya, saya menyimak tadi Pak. Iya, itu. Makanya saya coba Kalau ini. begitu saran saya coba iseng-iseng coba pakai juga di-download juga tracker yang versi sebelumnya. Tracker yang versi sebelumnya Pak ya. Ntar saya coba cek yang versi saya versi berapa ini. Iya. Sebentar. Itu berapa nilai A-nya, Pak? Ini nilai A-nya berarti A-nya ini AV ini ya, berarti nilai A itu minus 1,44. Kali 10 pangkat 1. Plus minus nggak ada sih plus minus anunya ini. Oh iya, jadi kacau itu. Sebentar. Oh iya, kok jadi kacau ya? Sebentar Pak, saya cek tracker punya saya. Coba. Ini tracker versi saya itu tracker 5.1.5. 5.1.5 ya. Ya, 13 Mei 2020. 5.1.5. 13 Mei 2020. Ini kan sebentar saja kalau ingin iseng-iseng kalau punya waktu luang ya. Ya siap. Jadi sama Pak Made punya teman ya, Pak Made. Oh gitu ya. Oke, tapi itu yang kurva Y-nya sudah mendekati itu bagus. Kurva Y-nya sudah, tapi kayaknya kurva V-nya yang masih ini. Cukup 2 kurva itu sebetulnya, tidak usah kurva AY terhadap T, nanti zigzag gitu kan. Begitu ya. Kebetulan tadi saya sempat ini aja ambil itu juga sih. Iya, zigzag pasti itu. Padahal nilai A-nya harusnya 1 kan. Tapi itu kan gitu sebetulnya sebarannya kecil. Tapi karena dibuat supaya visible di kurvanya itu jadi seperti besar zigzag, padahal nilai koordinatnya itu kecil, nilai sumbunya itu. Oh gitu ya. Jadi penasaran nih Bapak Ibu, nanti dicoba ya versi sebelumnya, analisis lagi videonya. Kok jauh sekali ya? Iya jauh, menjauh itu. Jauh sekali. Coba saya ulang tadi kayaknya. Coba diulang Pak. Nah, bergeser. Langsung geser lagi ya, sempat kena tapi geser lagi. Sempat kena tapi kok geser lagi. Nah. Iya. Apa ya? Itu tolong dibaca Pak, A-nya berapa Pak? Apa adanya dibaca A-nya? Minus 1,44.
Kok tadi kok sempat minus 1,44. Nah, kok berubah-ubah kayak gini? Berarti ini bug ya. Versi terakhir masih ada bug sepertinya programnya. Oh gitu ya. Mungkin Makanya lama-lama kok juga banyak yang melaporkan ke oh, pengembangnya, nanti ada perbaikan lagi. betul. Minus 1,44478 ini malahan ini. E-nya berapa? E-nya enggak ada sih, Nggak cuma ada. plus minus Oh, saja ada E-nya. ya jadi tidak sesuai. Iya, tidak Mestinya kan 2 sesuai. kali lipat dari yang tadi 5,2 Betul. jadi 10,4 mestinya ya. 10 ya Sekitar nilai. 10,4. Baik begitu ya, dicoba saja Bapak Siap. Ibu mendownload lagi yang versi sebelumnya, cari di ininya, di list versi sebelumnya. Oh, ya. Siap Pak Soni, terima kasih atas koreksinya. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada yang mau sharing Bapak Ibu? Boleh raise hand. Kalau tidak ada, ini saya sedikit ada slide. Ini sekilas saja mungkin ya. Kalau sudah selesai slide ini, kita bisa bubar Bapak Ibu. Izin saya share lagi ya. Ini seperti yang saya janjikan, saya akan coba memaknai dari kurva matematika menjadi bermakna IPA-nya atau fisikanya gitu ya. Oke, Bapak Ibu sudah bisa melihat layar komputer saya? Sudah Pak. Sudah ya, baik. Sudah Pak, sudah. Ya sebentar saya cari dulu ininya, slide-nya. Baik, saya coba di slideshow. Ini terbaca Bapak Ibu? Terbaca. Pak, terbaca. Jadi sebetulnya dengan aplikasi tracker kita bisa membangun literasi siswa ya. Terutama literasi sains, digital, dan numerasi. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul Pak. Ya, jadi ini literasi ini kan merupakan salah satu bagian dari keterampilan abad 21 yang dibutuhkan ya. Di samping karakter dengan kompetensi 4C-nya itu. Nah, namun tidak semua literasi ini bisa kita sasar untuk satu topik tertentu kan gitu ya. Nah, untuk IPA-nya ya kita mudah-mudahan bisa menyumbang. Yang jelas untuk sainsnya bisa, untuk numerasi ya itu memperkuat matematika sebetulnya ya. Untuk digital juga bisa kan. Baik, ini saja, di skip saja. Ini TK-nya sudah. Nah seperti ini. Ini kan bukan animasi ya Bapak Ibu. Aplikasi tracker ini bukan animasi ataupun bukan simulasi. Ini merupakan aplikasi pengolah data real ya, data percobaan kan gitu ya. Objeknya nyata ya. Tadi Pak Made menggunakan botol minum gitu ya. Kemudian benda yang digunakan oleh Pak Samsul Hadi tadi apa Pak? Bola Pak. Bola apa? Bola apa? Bola plastik. Bola takru. Oh, bola takru. Kebetulan itu yang ada. Iya, jadi artinya benda nyata ya. Benda Ya, nyata, betul. gerakannya nyata, cuman kan di video. Ngambil Betul. datanya tidak diukur langsung pakai stopwatch, pakai penggaris gitu ya. Iya, Tapi di video. Nah, itu untuk mempermudah karena kita punya aplikasi. Nah, sehingga di sini langsung kan pengukurannya dapat. Pengukuran waktunya dapat seperti saya tunjukkan. Mudah-mudahan pointer saya terlihat ini ya yang saya gerakan. Penunjuk, mouse penunjuk ada. Ya, kelihatan Ya, Pak. Kelihatan. ini kan waktunya tercatat, posisi X-nya tercatat, Y-nya tercatat gitu ya. Nah, jadi ini salah satu solusi ya untuk beberapa fenomena yang sebetulnya ada tapi sulit diukur. Nah, dengan tracker kan bisa gitu ya. Artinya tidak hanya teori di buku, tapi siswa mengalami sendiri, ada objek dan fenomena nyata dan dia bisa mengukur. Gitu. Mengamatinya bukan hanya mengamati secara kualitatif, bahkan dia bisa mendapatkan nilai-nilai kuantitatifnya gitu, angkanya, waktunya berapa detik, jaraknya berapa meter gitu ya, dapat berikut dengan kurvanya. Ini kan susah payah kalau kita membuat tabel kemudian membuat kurva.
akan susah kan gitu ya. Nah, dengan tracker akan terjawab. Nah, plus biasanya untuk percobaan IPA itu semua kurva diarahkan ke bentuk kurva linier ya. Untuk percobaan fisika kan diarahkan semuanya ke kurva linier. Mengapa? Supaya dapat gradien ya. Dan dapat persamaan. Akan sulit untuk mendapatkan persamaan dari kurva yang berbentuk lengkung atau kuadrat. Namun dengan tracker dengan mudah dapat. Ini kan gitu ya, tinggal masukkan parameter-parameternya. A-nya berapa, B-nya berapa. Jadi persamaan matematik ini kan, persamaan kurva. Contoh yang ini adalah Y sama dengan negatif 4,6 kali T kuadrat ditambah 2,5 kali T ditambah 0,003 gitu ya. Artinya ini C-nya mendekati 0 gitu ya. Nah, ini masih persamaan matematika. Nilai-nilai angka ini ya. Nah, kita kan ingin kembali lagi ke dari mana asal muasal persamaan ini. Persamaan ini kan muncul dari fenomena gerak ya. Dari fenomena IPA-nya kan kita ada objek, ada benda yang bergerak. Terekam, diambil nilai-nilainya, titik-titiknya, kemudian dapat persamaan. Oleh karena itu kita kembalikan lagi ke persamaan fisikanya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara analisis dimensi. Jadi ini saya perbesar ke sini, ini persamaan matematika, persamaan kurva, apapun, mau kuadrat, mau linier, tergantung fittingnya kan. Dari sini kita tafsirkan. Di sini sumbunya sumbu Y, berarti ini dimensinya apa? Dimensinya jarak ya. Nah, kalau di sebelah kiri ini jarak, maka suku-suku di kanan pun harus jarak semua. Sementara yang diketahui adalah variabel fisikanya itu T atau waktu. Dimensinya apa ya? Waktu. Gitu ya. Nah, sehingga untuk suku yang ini, nah supaya menjadi jarak, maka ini ketemunya dimensinya jarak per waktu kuadrat gitu ya, atau satuannya meter per sekon kuadrat. Ini karena masih persamaan kuadrat, maka ini ada konstantanya ya, K dikali A itu nilainya. Untuk B-nya dengan cara yang sama diperoleh meter per sekon. Ini bisa ditafsirkan sebagai kecepatan awal. C-nya satuannya meter atau dimensinya jarak, berarti ini posisi mula-mulanya, apakah pas di 0 atau bergeser dari 0 awal geraknya. Begitupun dengan kurva yang lainnya, kurva VY. Kalau VY ini kan bukan jarak lagi, tapi kecepatan, satuannya meter per sekon. Nah, sehingga diperoleh persamaan matematika dapat parameter negatif 9,2 gitu ya, kali 10 pangkat 0, berarti negatif 9,2. Nah, ini pun sama dianalisis, maka A-nya itu adalah percepatannya. Kalau searah sumbu Y di medan bumi, gitu ya, gravitasi bumi, maka ini adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, kemudian B-nya ini maaf salah ketik, ini V0Y ya, bukan V0X, V0Y, meter per sekon. Jadi untuk menghubungkan antara persamaan matematika ke makna fisikanya atau makna IPA-nya, maka perlu adanya analisis dimensi dan satuannya. Sehingga diperoleh A-nya itu percepatan gravitasi berapa? Negatif 9,2 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini berapa nih? Di sini 4,6, berarti 2 kali setengahnya dari tadi, dari yang G tadi. Berarti di sini masuk persamaan. Y sama dengan setengah GT kuadrat ditambah Pi0 Y dikali T ditambah 0. Tanpa melihat buku, tanpa menurunkan persamaan gerak parabola sudah dapat dari pengukuran dengan tracker dan analisis dimensi. Tanpa analisis dimensi, maka ini baru sebatas persamaan matematika. A-nya A, B-nya B, C-nya C. Namun dengan analisis dimensi, maka ini akan menjadi bermakna. Oh, A ini adalah setengah G. Oh, B ini adalah Pi0Y. Oh, C ini adalah Y0-nya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, sehingga dengan seperti itu, maka kita melatihkan siswa untuk peka terhadap angka, kan numerasi ya. Ini 9,2 dihubungkan dengan 4,6, bagaimana hubungannya? Oh, ini hubungannya 2 kali lipatnya atau setengahnya yang di sini.
Ini kepekaan ini. Oh, C ini ada nilainya, tapi kan 10 pangkat negatif 3. Oh, ini mendekati 0, 0,00 sekian. Ya, 0 saja. Itu kemampuan siswa di numerasinya. Digitalnya, siswa bisa mengoperasikan, memanfaatkan aplikasi untuk membantu kesulitannya dalam praktikum ya. Sehingga mempermudah dia memahami suatu konsep. Literasi sainsnya tadi itu, dia bisa menafsirkan dari persoalan matematika ini ditafsirkan dengan dimensi menjadi pengetahuan IPA-nya. Dia menjadi literate tentang sainsnya. Begitu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Jadi bisa jadi nanti untuk di LKPD itu dibuat tabel-tabel penuntun seperti ini. Misalnya parameter A itu berapa, parameter B berapa, untuk grafik YT, untuk grafik VYT, itu untuk graf parabola ya. Untuk grafik XT-nya bagaimana, sehingga dapat persamaan ini setelah dimaknai. Ini kalau dilihat ke buku akan ketemu ya rumus-rumus gerak parabolanya. Ini yang di bukunya, ini yang dari pekerjaan kita di tracker. Jadi sama kan hasilnya ya. Begitu Bapak Ibu, sedikit yang ingin saya share dengan Bapak Ibu di kesempatan siang ini. Bagaimana Bapak Ibu? Mudah-mudahan mencerahkan ini ya. Sangat mencerahkan. Ya, insya Allah saya share nanti PowerPoint-nya saya share di WA group yang tadi. Jadi mudah-mudahan dengan pola seperti ini Bapak Ibu nanti ada gambaran untuk memperbaiki rancangan LKPD-nya ya. Yang menggiring siswa pertama dia berinteraksi dulu dengan objek dan fenomenanya, membuat fenomenanya dulu dia ya, merekam, kemudian dia menggunakan kemampuan digital, menggunakan software tracker, dapat matematika, kemudian dimaknai supaya dia menjadi literate dalam sainsnya, dia memahami makna IPA-nya. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya, dibantu dengan panduan-panduan seperti langkah-langkah dan tabel-tabel kosong yang bisa diisi oleh siswa. Baik, mungkin cukup ya pertemuan sekarang ya. Insya Allah ini direkam menggunakan OBS, walaupun akun Google Suite saya tidak bisa merekam lagi, saya gunakan OBS untuk rekamannya. Nanti saya share juga. Insya Allah saya share rekaman ini juga PowerPoint yang tadi saya tampilkan sekilas ya di WA Group. Bapak Ibu masih ada yang mau disampaikan? Cukup? Baik, kalau cukup kita foto bersama dulu ya. Boleh di-on-kan kameranya Bapak Ibu. Oke, bantu juga yang lain untuk screen juga ya, untuk foto screenshot-nya. Baik, 1, 2, 3. Oke, masih menyusul. Oke, silakan dibuka kameranya, yang bisa dibuka, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Oke, baik, 1, 2, 3. Oke, saya share di grup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh untuk meninggalkan Google Meet-nya ya. Selamat berakhir pekan. Besok libur dulu ya. Tapi kalau mau coba-coba aplikasi software yang sebelumnya, boleh ya Pak Made ya. Siap Pak. Baik. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Saya tutup ya. Siap.